Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Kuseda Puzzle. Puzzle kelima dari Octo Quadripack yang dibuat oleh The Bookworm, dan puzzle hari ini adalah Radar. Jadi untuk puzzle-puzzle yang ada di pack ini, totalnya ada 16 puzzle kan ya. Dan itu dibagi menjadi 4 volume, di mana masing-masing volume itu ada 4 puzzle di dalamnya. Jadi untuk 4 puzzle yang akan kita mainkan di minggu ini, itu sudah termasuk ke volume kedua di sini. Dan mungkin juga akan sedikit meningkat ya untuk tingkat kesulitannya. Kalau feeling saya di sini mungkin sekitar 2 dari 5 dari batas bawah sampai batas atas untuk tingkat kesulitannya. Dan menariknya juga di dalam volume ini, semua puzzle-nya itu pasti bakal ada selalu peraturan Renban di sini ya. Ditemani dengan beberapa varian Sudoku lainnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Tapi seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan Radar di sini, yaitu aturan okto kuadri berlaku. Jadi kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 dan menempatkan angka tersebut pada masing-masing petak di sini. Dan juga kalau misalkan sebuah angka muncul pada puzzle-nya, misalkan angka 4, maka angka 4 muncul 2 kali dalam puzzle ini. Kalau misalkan ada angka 5 bakal muncul 2 kali dalam puzzle ini, dan seterusnya. Tapi juga tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2x2 atau box Sudoku di sini. Kemudian kita punya beberapa varian Sudoku di sini, ada German Whispers, di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih 5 atau lebih. Jadi dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, itu selisihnya 5 atau lebih. Kemudian ada peraturan Legend Summons di sini, di mana garis perbatasan itu akan membagi garis biru menjadi beberapa segmen dengan jumlah total yang sama. Jadi kita harus melihatnya segmen-segmen dari di sepanjang garis biru ini sebelum dia keluar dari box Sudoku tersebut. Jadi dua petak ini akan menjadi sebuah segmen. Kemudian dia keluar dari boxnya, maka akan menjadi sebuah segmen yang baru. Kemudian dia keluar lagi di dalam boxnya sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Dan nantinya masing-masing segmen di sini akan memiliki jumlah total yang sama. Misalkan ini berjumlah 7, maka ini berjumlah 7 dan ini berjumlah 7 juga. Kemudian juga yang terakhir ada peraturan Renban, di mana garis ungu di sini adalah kumpulan angka yang berurutan tanpa ada perulangan dengan posisi apapun. Jadi untuk 5 petak ini misalkan kita harus memiliki 5 angka yang berurutan. Contohnya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah 5 angka yang berurutan, tapi penempatannya bisa random aja, bisa aja 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini, dan seterusnya. Yang penting 5 angka tersebut adalah angka yang berbeda dan membentuk suatu kumpulan angka yang berurutan. Dan itu saja untuk peraturan Radar, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu ya untuk logika dasarnya dari peraturan German Whispers di sini. Karena di German Whispers itu ada beberapa properti yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu kita nggak bisa menempatkan angka 5 di sepanjang garis hijau ini. Kalau kita menempatkan angka 5, kita nggak bakal pernah bisa memiliki angka yang bersebelahan itu memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5. Kita butuh 0 atau kurang dari 0, atau kita butuh 10 atau lebih. Dan itu kan nggak ada pada puzzle ini. Kita hanya menggunakan angka 1 sampai 9. Jadi 5 nggak bakal pernah bisa ada di German Whispers. Dan juga untuk di sepanjang garis hijau ini, itu akan selalu bergantian angka rendah dan angka tingginya. Karena kita nggak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan di sepanjang German Whispers, itu hanya memiliki selisih maksimal 3. Sama juga kalau ada angka tinggi bersebelahan, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Jadi kalau misalkan ini adalah angka rendah, 1, 2, 3, 4, ini harus selalu angka tinggi agar tidak bersebelahan angka rendahnya. Ini juga sama, ini sekarang harus angka rendah agar angka tinggi tidak bersebelahan, dan seterusnya. Jadi bakal ada pergantian angka rendah dan angka tinggi di dalam German Whispers ini. Walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana merupakan angka tinggi, kita bisa aja melakukan pewarnaan seperti ini menandakan bahwa ini akan selalu dipilih dari angka rendah dan angka tinggi yang sama, dan ini juga sama, tapi hijau dan ungu adalah angka rendah dan angka tinggi yang berbeda. Dan yang terakhir, kita harus agak sedikit berhati-hati untuk penempatan angka 4 dan angka 6. Angka 4 misalkan nggak mungkin di sini. Kalau ini adalah 4, 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 saja, dan itu akan terjadi perulangan di dalam kolom ini, dan itu kan nggak boleh. Sama juga untuk 6 ya, 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan akan terjadi perulangan. Tapi harus agak sedikit berhati-hati juga karena 4 masih mungkin di sini ditemani dengan angka 9 bersebelahan, dan ini tidak merupakan angka yang berulang di dalam satu baris atau kolom atau box ya. Dan itu nggak ada masalah sih. Oke.
Jadi kita punya posisi seperti ini sekarang ya. Dimana ini adalah angka rendah dan angka tinggi yang bergantian. Mungkin kita ganti dulu ya warnanya, karena kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan mana yang merupakan angka tinggi di sini. Biasanya saya menggunakan warna hijau dan ungu untuk menandakannya. Ya, tapi kita coba untuk menandakan dengan warna yang lain dulu. Oke. Berarti untuk di regen Saman sini sekarang lumayan menarik ya, karena ini salah satunya adalah angka rendah dan salah satunya lagi adalah angka tinggi. Dan minimal banget itu harus 1 tambah 6 ya. Angka rendah terkecil adalah angka 1, angka tinggi terkecil adalah angka 6. Jadi untuk segmen regen Saman sini, dua petak ini adalah jumlah dari petak ini dan dua petak ini juga jumlah dari petak ini, maka ini harus angka tinggi ya, 7, 8, 9 minimal. Oke. Hmm, tapi harusnya kita nggak mungkin itu adalah angka 7 nggak sih? Iya, karena untuk salah satu petak ini, dia nggak mungkin itu dipilih dari angka 6 ya. Kalau misalkan ini adalah 7, untuk mendapatkan jumlah 7, itu harus minimal 1 tambah 6. Harus seminimal mungkin 1 tambah 6. Agar mendapatkan jumlah 7. Ada satu angka rendah terkecil yaitu angka 1, dan angka tinggi terkecil adalah angka 6. Dan sama juga di sini ya, ini adalah 1 dan 6. Oh, sebenarnya ini juga nggak mungkin sih ya, karena kalau kita lihat di dalam Renban ini, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 6. Padahal 5 petak ini kalau ada angka 7, pasti bakal selalu ada angka 6 untuk dia bisa memiliki 5 angka yang berurutan. 6 nggak mungkin ada di boxing lagi, dan 6 nggak mungkin ada di boxing lagi. Tapi yang tadi saya lihat adalah salah satu petak ini pasti harus berisi angka tinggi kan ya. Dia nggak mungkin dulunya angka rendah atau dulunya angka tinggi. Jadi salah satu petak ini adalah angka 6, tapi kita tahu tadi kalau ini adalah 6, akan terjadi perulangan untuk angka satunya. Sama juga di sini. Jadi ya, itu ada beberapa cara untuk melihatnya ya. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Dia harus 8 atau 9. Dan itu akan membuat di Renban ini adalah cukup tinggi ya untuk angkanya. Kalau dia adalah salah satu angka tersebut harus 8 atau 9, jadi kumpulan angka yang mungkin adalah 4 sampai 8 atau 5 sampai 9. Dipilih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Oke. Dan 4 sampai 8 atau 5 sampai 9 itu pasti bakal selalu ada 5, 6, 7, 8 ya yang akan muncul dalam 5 petak ini. Oke. Tapi ini kalau German Whispers dia nggak mungkin 5 lagi sekarang. Dia harus 4, 6, 7, 8, 9. Lalu, ya sepertinya di sini sudah mulai terlihat ya kalau ini adalah puzzle yang sedikit lebih menantang sekarang untuk mendapatkan deduksinya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 6, 7, 8. 7 dan 8. Uh, hmm. Sebenarnya di sini kita masih hmm. Untuk di puzzle yang kemarin ya. Di puzzle yang di puzzle-puzzle sebelumnya itu kita telah mempelajari kalau misalkan sebuah kumpulan angka muncul itu harus ada totalnya genap ya yang muncul di dalam puzzle-nya. Jadi kalau kumpulan angka rendah misalkan dari 1, 2, 3 deh contohnya ya. Kalau angka 1, 2, 3 muncul di dalam puzzle ini, totalnya dari angka 1, 2, 3 yang muncul di dalam puzzle ini itu harus selalu genap. Antara 0, 2, atau 4, atau 6. Karena kalau misalkan ada angka 1 muncul di dalam puzzle ini. Kalau angka 1 muncul dalam puzzle ini, angka 1 akan muncul 2 kali. Intinya kalau dari pilihan 1, 2, 3 tersebut ya, kalau ada satu angka yang muncul dalam puzzle ini, maka angka tersebut karena muncul 2 kali, maka totalnya bakal ada 2 yang muncul dalam puzzle-nya. Kalau ada 2 angka dari 1, 2, 3 yang muncul dalam puzzle ini, 2 angka tersebut akan muncul 2 kali masing-masing, maka totalnya bakal ada 4. Sama juga kalau ada 3 angka dari 1, 2, 3 yang muncul, maka totalnya adalah 6. Jadi untuk sebuah kumpulan angka itu, kalau dia muncul dalam puzzle-nya, totalnya harus genap di sini. Dan mungkin itu akan menarik kali ya, kalau misalkan kita memikirkannya dari angka rendah dan angka tinggi juga di sini. Karena di dalam German Whispers ini, pasti bakal selalu ada 3 angka rendah dan 3 angka tengah ya, dan totalnya itu adalah ganjil.
Tapi kayaknya saya masih belum melihat sih ya gimana caranya untuk mendapatkan logika tersebut di sini. Oke. Mungkin ada suatu hal lainnya kali ya dari regen Sumland di sini. Kalau ini adalah dua angka yang berjumlah 8 dan dua angka di sini berjumlah 8. Jumlah 8 itu karena dua petak ini juga harus berbeda semua antara 17, 25 atau 34 ya. Iya, karena kayaknya cukup terbatas deh untuk dua petak ini ya. 17. Kalau ini adalah 8, dua petak ini harus berjumlah 8 dan dua petak ini berjumlah 8. Dan jumlah 8 itu dua petak ini karena berbeda antara 1 tambah 7 itu masih oke atau 2 tambah 6. Kalau 2 tambah 6 itu bukan dua angka yang memiliki selisih minimal 5 kan ya. Dua petak ini harus memiliki selisih minimal 5 dan itu nggak mungkin. Sama juga dengan 35, itu nggak mungkin. Jadi kalau dia jumlahnya 8, dia hanya bisa 1 tambah 7 yang menariknya. Dan itu nggak boleh. Oh, dengan logika seperti sebelumnya ya. Wow. Kalau ini adalah 8, dua petak ini untuk berjumlah 8 harus 1 tambah 7. Dan dua petak ini juga sama, karena tadi kita nggak mungkin 26 dan 26 dan 35, maka harus 17 juga. Dan Renban ini kita nggak bakal pernah bisa valid lagi. Kalau ada angka 8, pasti bakal selalu ada angka 7, dan itu nggak mungkin. 7 sudah mengeliminasi dalam boxnya, dan 7 sudah mengeliminasi dalam box ini. Jadi kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 7 lagi di dalam Renban. Jadi ya ternyata kita bisa membuktikan di sini ini harus 9 sekarang. Oke, nice. Dan ini sekarang nggak mungkin 9 lagi atau berulang dalam Renban-nya. Dan kalau ada angka 9, pasti kumpulan angka berurutannya adalah 5 sampai 9. Oke. Dan jumlah 9 itu juga masih cukup terbatas sih ya. Antara dia 18 itu masih oke, 27 masih oke, tapi 36 dan 45 nggak mungkin. 36 hanya memiliki selisih 3 dan 45 hanya memiliki selisih 1. Jadi antara 18 atau 27 di sini. 18 atau 27, sini juga sama harus 18 atau 27 untuk jumlah 9 di sini. Dan menariknya itu, ya 7 dan 8 itu pasti selalu akan muncul di sini ya. Kalau salah satu petak ini nantinya akan berisi angka 7 atau 8. Dan kalau angka 7 muncul di sini, 7 akan muncul di dalam Renban-nya yang akan muncul di dua petak ini. Dan itu sudah muncul dua kali. Dan kalau ada angka 8 di sini muncul, maka angka 8 akan muncul di sini dan itu sudah muncul dua kali. Maka otomatis ini dan ini nggak boleh merupakan angka 7 dan 8 yang berbeda intinya ya. Kalau nggak boleh dipilih dari 7 8 yang sama. Kalau ini adalah 7 8 yang sama, antara dia sama-sama 27 misalkan, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 7 dalam Renban ini. Kalau ini adalah 18 yang sama, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 8 di dalam Renban ini. Jadi ini harus dipilih dari 7 8 yang berbeda. Dan kalau ini adalah 7, 7 akan muncul di sini, dan ini adalah 8 yang akan muncul di sini, dan itu sudah muncul dua kali masing-masing. Kalau ini adalah kebalikannya juga, 8 akan muncul di sini, dan 7 akan muncul di sini. Jadi 7 dan 8 sudah akan muncul di dalam area sini ya. Di dalam Renban-nya, dan di dalam German Whispers-nya. Jadi intinya sekarang karena dua petak ini harus selalu ada satu angka rendah dan satu angka tinggi. Karena 7 dan 8 sudah muncul dua kali masing-masing. Ini nggak boleh angka tingginya adalah 7 dan 8 lagi dan 9 nggak boleh berulang dalam boxnya. Jadi ini harus salah satunya angka 6, angka tingginya yang bersebelahan dengan angka 1. Wow, nice, nice, nice. Oke, lalu ini akan selalu dipilih dari 5, 6, 7, 8. Dan ini pasti akan selalu ada angka, salah satunya adalah 18 dan satu lagi adalah 27 ya. Maka angka 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 itu pasti akan muncul dalam puzzle ini. Angka 3 atau angka 4 belum muncul ya. Dari pilihannya 9 angka kita, 7 angka sudah muncul. Jadi kita butuh memilih satu angka lagi dari pilihan 3 atau 4. Dan salah satu dari angka tersebut tidak akan muncul lagi di dalam puzzle ini. Oke. Tapi karena ini adalah 678, maka harus bersebelahan dengan angka rendah 1, 2, 3, 4 di sini. Lalu, mungkin di mana angka 9 kali ya? Iya, karena angka 9 harus muncul dua kali. 9 nggak mungkin di dalam box ini lagi, di dalam box ini atau di dalam box ini atau berulang. Maka 9 harus ada di dalam box ini. Tapi 9 nggak mungkin di dalam Renban ini lah ya. Kalau ini adalah
9, maka untuk Renbannya dua angka yang berurutan, 9 harus bersebelahan dengan angka 8, dan 8 akan muncul 3 kali. 1, 2, 3, dan itu nggak boleh. Jadi 9 hanya bisa di sini, dan ini masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 8, karena di dalam area sini pasti ada angka 8, dan itu membuat di dalam Regen Saman sini nggak boleh 18 lagi, maka ini yang adalah 27 sekarang, dan yang ini adalah yang 18. Nice, luar biasa banget untuk puzzle-nya, interaksinya di sini. Maka 8 nggak boleh berulang dalam Renbannya, dan kita tahu ini nggak mungkin 7 di dalam box ini. 7 harus ada di dalam box ini, di salah satu petak ini. Ini nggak mungkin 8 lagi. Lalu 6 dan 7 harus bersebelahan dengan 1 atau 2 saja. 3 dan 4 nggak mungkin bersebelahan untuk memiliki selisih minimal 5. Dan sekarang, ya kita harus bertanya untuk penempatan angka 3 dan 4 kita ya. Untuk angka terakhir dari pilihan 3 dan 4, itu harus muncul 2 kali. Salah satunya pasti akan ada di box ini, salah satunya lagi akan ada di box ini agar tidak berulang. Jadi ini adalah 3 4, dan salah satunya lagi harus ada di dalam box ini. Dan itu nggak boleh dua-duanya ya. Kalau 3 4 dua-duanya muncul dalam puzzle ini, bakal totalnya ada 9 angka yang muncul di dalam puzzle-nya. Padahal kita memilihnya dari 8 angka saja. Jadi untuk kalau ini adalah 3, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 untuk random menjadi valid. Nggak mungkin 3 4 tadi atau dua-duanya muncul. Kalau salah satu petak ini adalah 4, dia nggak mungkin 3 4 juga, maka harus 4 5. Kita bisa tahu nggak yang mana? Iya, kita bisa tahu karena angka 5 harus muncul 2 kali ya. Angka di dalam Renban ini ada angka 5 yang hanya muncul 1 kali saja karena berbeda semua, maka salah satu lagi harus muncul dalam box ini, yaitu di salah satu petak ini. Maka kita tahu angka 5 hanya bisa bersebelahan dengan angka 4 untuk di Renbannya. Jadi angka terakhir yang muncul adalah angka 4 yang akan muncul di sini untuk 2 kali. Nice, luar biasa banget. Dan ini nggak mungkin 6 juga ya. Kita tahu ini adalah 6, nggak mungkin bersebelahan dengan angka 1, maka harus 6 di sini dan 1 dan ini adalah 8 kita, dan 1 hanya bisa bersebelahan dengan angka tinggi 7, dan 7 bersebelahan dengan angka 2. Lalu, ya kita dilihat aja untuk coloringnya di sini. Tapi ini gimana caranya untuk menyelesaikannya ya? Nice, nice, nice. Kita tahu salah satu petak ini nantinya akan berisi angka 5 di dalam renbannya ya. Dan itu akan selalu mengeliminasi 5 di sini. Kalau ini 5, ini nggak mungkin 5 lagi oleh Sudoku, dan kalau ini 5, ini nggak mungkin 5 lagi oleh Sudoku. Jadi ini pasti selalu 4, ini pasti selalu 5. Dan angka 1 sudah muncul 2 kali, maka ini harus 2 sekarang. Dan untuk 2 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 6, maka ini yang harus 7 sekarang. Dan 6 sini masuk ke samping buat menjadi 5. 5 sudah muncul 2 kali, maka ini harus 6. Nah, mungkin 7 juga atau berulang dalam boxnya. Dan puzzle selesai. Radar. Very beautiful setting yang dibuat oleh The Bookworm di sini. Semua garisnya itu memiliki bagian ya dari alur penyelesaian dari puzzle-nya. Bahkan untuk garis yang 2 petak seperti ini, itu juga sangat membantu banget tadi dalam menentukan angka-angka yang ada di dalam puzzle ini. Interaksinya benar-benar sangat luar biasa banget untuk garis Man Whispers, Renban, dan juga Regen Summons. Puzzle yang sangat keren oleh The Bookworm. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.